Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Semoga nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, yaitu kita berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah pada siang hari ini, insyaallah khatib akan membawakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Hadis ini insyaallah akan menjadi bahan nasihat, bahan renungan untuk kita semua yang hadir pada siang hari ini. Sahabat Al-Barra bin Azib menceritakan pada satu hari ada satu jenazah seorang sahabat Ansor, sahabat dari Madinah yang meninggal dunia. Kemudian dibawalah ke pekuburan. Di saat sebagian sahabat menggali kubur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa sahabat yang lain duduk di area sekitar pemakaman. Saat itu Rasulullah dikelilingi oleh para sahabat-sahabatnya. Di tangan Rasulullah memegang sebatang anak ranting. Kemudian di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam keadaan tenang. Sebentar beliau melihat ke langit, sebentar beliau menunduk. Melihat ke langit dan menunduk lagi. Kemudian Rasulullah mengatakan, Ista'id billahi min azabil qabr. Ista'id billahi min azabil qabr. Ista'id billahi min azabil qabr. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Setelah itu Rasulullah menceritakan tentang dua keadaan yang pasti akan dialami oleh seluruh manusia. Apa dua keadaan itu? Husnul khatimah atau su'ul khatimah. Mati dalam keadaan yang baik atau mati dalam keadaan yang buruk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai bercerita, "Inna 'abdul mu'min, sesungguhnya hamba Allah yang beriman, bila dia akan mati di detik-detik terakhir dari kematiannya, dia didatangi oleh sekumpulan malaikat." Jadi yang pertama Rasulullah menceritakan saat-saat menjelang kematian hamba Allah yang beriman, yang imannya baik. Malaikat, sekumpulan malaikat akan datang. Malaikat yang datang itu
Israil, sang pencabut nyawa. Malaikat yang datang itu duduk di sisi kepala daripada si calon mayit. Malaikat yang datang itu membawa kain kafan dari surga yang di dalamnya telah diberi ramu-ramuan dari surga yang bernama Hanut, satu parfum yang harum dari surga. Kemudian mulailah Israel akan mencabut nyawanya. Ya ayat Tuhan, wahai jiwa, ya ayuhan nafsun thayyibah, ukhruji ila rabbiki wa maghfirah wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan dan keridhaan Allah. Kemudian ditarik oleh Israel dari ujung kuku kakinya. Perlahan keluarlah nafas daripada hamba Allah yang baik ini. Rasulullah menggambarkan keluarnya nafas hamba Allah yang beriman ini seperti tetes-tetes air yang keluar dari ujung teko. Tes. Perlahan dicabut dengan sopan. Kemudian setelah keluar oleh malaikat, dimasukkan di dalam kain kafan yang putih, yang harum. Kemudian ruh itu dinaikkan ke langit. Kemudian di langit pertama berjumpalah dengan malaikat penjaga langit. Malaikat penjaga langit takjub, kagum dengan arwah hamba Allah yang baik ini. Malaikat berkata, "Mahal ruh thayyib." Ruh siapakah yang baik, yang wangi, harum baunya ini? Maka sekumpulan malaikat itu bercerita, disebut namanya. Ini adalah ruh fulan bin fulan. Disebut kebiasaan-kebiasaan baiknya ketika dia hidup. Kemudian dinaikkan ke langit kedua, sama. Malaikat bertanya, ruh siapa yang baik ini? Mereka para malaikat itu pada kagum. Sampai ruh itu naik ke langit yang ketujuh dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan malaikatnya, "Uktubu kitab abdi fi illiyyin." Catat, tetapkan ruh hambaku ini di dalam illiyyin. Illiyyin itu nama salah satu surga. Kemudian ruh itu dikembalikan ke bumi. Setelah ruh itu dikembalikan ke bumi, datanglah malaikat Munkar wa Nakir. Kemudian dibangunkan si mayat yang mukmin ini, ditanya dengan 3 pertanyaan. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk? Pertanyaan kubur itu cuma 3. Siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Maka hamba Allah yang beriman ini dengan lancar dia bisa menjawab, ya, bahwa Rabb kami, Tuhan kami Allah. Agama kami yaitu dinul Islam. Nabi ikutan kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah perintahkan malaikatnya untuk melapangkan kuburnya, dilapangkan seluas-luasnya. Kubur yang sempit itu menjadi lapang. Kemudian setelah itu Allah perintahkan untuk diperlihatkan tempat duduknya di surga. Dan setelah itu datanglah seorang laki-laki yang tampan berpakaian putih, harum baunya. Ditanya oleh hamba Allah yang mukmin ini, "Man anta? Siapa engkau?" "Ana amaluka saleh." Aku adalah amal solehmu dan aku yang akan menjadi temanmu sampai hari kiamat. Kemudian si mayit yang mukmin beriman ini setelah dia melihat surga, tempatnya nanti, setelah dia melihat tempatnya yang akan menemani, dia berdoa kepada Allah, "Rabbi aqimsa, Rabbi aqimsa, Rabbi aqimsa." Ya Allah, segerakan hari kiamat, segerakan hari kiamat ya Allah. Kemudian Rasulullah bercerita sebaliknya. Kematian yang dialami oleh hamba Allah yang banyak dosanya, hamba Allah yang fajir, tukang pendosa, ahli maksiat. Ketika sakrat, datanglah serombongan malaikat yang hitam, yang
yang bau, membawa kain kafan dari neraka yang kasar. Kemudian Israel mencabut nyawanya dengan kasar. Mohon maaf, jamaah rahimahullah. Khotib pernah melihat langsung orang yang dicabut nyawanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan si fulan ini diampuni oleh Allah. Saya melihat sendiri. Ada 2 kasus. Yang pertama, itu nyawa keluar persis seperti kain yang dirobek itu. Yang kedua, ini orang ketika khotib ingin menalkinkan, akan ditalkinkan, dia malah berontak. Malah suaranya persis suara lengkingan kuda, persis suara kuda. Memang kata Rasulullah, seseorang itu akan mati di atas kebiasaan apa yang dia lakukan ketika dia hidup. Alhamdulillah. Singkatnya, ruh orang yang banyak dosanya itu dicabut dengan kasar. Ya ayyuhan nasul khabithah ukhruji ila sabilallahi wa ghadab. Wahai ruh yang jelek, keluar kau menuju kemarahan dan murka Allah. Kemudian ruh itu dimasukkan ke kain kafan yang kasar, dinaikkan ke langit. Malaikat menjaga langit kaget, ruh siapa yang buruk ini? Mahadar ruhul khabithah, ruh siapa yang buruk ini? Baunya ya, luar biasa, sangat bau. Kemudian disebutkan namanya Fulan bin Fulan, disebutkan kebiasaan-kebiasaan ketika dia hidup yang dia kerjakan. Kemudian ketika akan dinaikkan ke langit yang kedua, Rasulullah mengatakan, membacakan ayat Al-A'raf, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu bis-samil khiyat. Tidak ingin dibukakan sebenarnya pintu-pintu langit itu bagi orang yang demikian ini, dan dia akan sulit masuk surga. Ibaratnya seolah-olah unta masuk ke lubang jarum. Kemudian singkatnya, setiap langit itu malaikat menggerutu, ruh siapa yang buruk ini? Sampai ruh itu mendekat kepada Allah. Allah katakan, uktubu kitab abdi fi illiyin fi sijjin. Tetapkan kitab hambaku ini di dalam neraka sijjin. Artinya Allah sudah putuskan masukkan ini ke dalam sijjin. Kemudian kata Rasulullah, ruh itu dikembalikan ke bumi dengan cara apa? Dibanting oleh malaikat. Dibanting dengan cara yang kasar. Kemudian dibangunkan si mayat. Didatangi 2 malaikat Munkar wa Nakir. Ditanya, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Apa yang dia katakan? Saya tidak tahu. Siapa nabimu? Saya tidak tahu. Apa agamamu? Saya tidak tahu. Kemudian setelah itu, fayadribu darbatan wa yasiru sayhatan yasma'u ma kullu syai'in illa thaqalan. Dipukul yang kepalanya dengan palu bodar yang dasar. Dia berteriak, teriakannya didengar oleh seluruh makhluk kecuali 2 yang tidak bisa mendengar, manusia dan jin. Semua binatang bisa mendengar teriakan orang yang dipukul kepalanya dengan palu di dalam kubur. Kemudian Allah perintahkan, lihatkan tempat duduknya di neraka. Kemudian datanglah seorang manusia yang buruk rupanya, sangat bau, mendekat kepada si mayat. Dia ketakutan sambil bertanya, man anta, siapa engkau? Ana amalka sayyi'ah, akulah amal burukmu, dan aku yang akan menemanimu nanti sampai hari kiamat. Maka orang ini berkata, Rabbi la tuqimus sa'ah, Rabbi la tuqimus sa'ah. Ya Allah, jangan dulu kau datangkan kiamat, jangan dulu kau datangkan kiamat, karena dia sudah melihat tempatnya. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimahullah. Akhir kehidupan kita ini cuma 2, su'ul khatimah atau husnul khatimah.
Setelah itu kita akan mati. Kita akan ditanya oleh Munkar wa Nakir dengan 3 soal. Ya, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Di dunia orang boleh hafal siapa Tuhanmu Allah, apa agamamu Islam, siapa nabimu Muhammad SAW. Tetapi nanti yang bisa menjawab bukan lisannya dikunci. Apa yang membuat seseorang bisa menjawab pertanyaan kubur? Amal dia tentang 3 persoalan ini. Bagaimana sikap dia memperlakukan Allah ketika di dunia ini? Sikap dia kepada Allah itu bagaimana? Apakah Allah dia junjung tinggi, dia muliakan di atas seluruh makhluk? Ataukah Allah dia hinakan? Apakah perintahnya Allah dia laksanakan, dia dahulukan perintahnya, dia muliakan? Atau sebaliknya? Begitu juga tentang din agama. Bagaimana dia berislam? Bagaimana kita berislam ketika kita hidup itu? Apakah sudah benar Islam kita? Sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya? Demikian juga tentang Nabi. Apakah kita hanya ngaku-ngaku, aku pengikut, sementara kita tak pernah kenal tentang Rasulullah, tidak tahu tentang sunnah-sunnahnya, bahkan kita pun tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi pertanyaan kubur itu yang membuat seseorang bisa menjawab amal dia, sikap dia tentang 3 ini. Bagaimana sikapnya tentang Allah, sikapnya tentang agamanya, bagaimana sikapnya tentang Nabi. Bukan hafal. Hadirin sidang jemaah rahimahullah. Maka kita mengambil pelajaran dari hadis Al-Bara bin Azib, bahwa siapapun kita tidak akan bisa lari di akhir kehidupan dari 2 keadaan ini. Kalau tidak husnul khatimah, mati akhir kehidupan kita mati, kita akhiri dengan kebaikan, atau sebaliknya su'ul khatimah. Pasti siapapun kita. Tinggal sekarang bagaimana kita merealisasikan hidup di atas dunia ini. Itu persoalan besar yang kita masing-masing harus bisa menjawab dari kehidupan ini. Hadirin sidang jemaah Allah, itulah hadis Al-Bara bin Azib. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari hadis dari Al-Bara bin Azib ini sebagai peringatan untuk masing-masing kita. Barakallahu lana fi hayatina wa mamatina wa la asrina bisana fi khus illa lana aman wa salihati wa salihati wa salihati. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadirin sidang jemaah rahimahullah. Dalam khutbah yang kedua ini, khatib ingin menyampaikan, menambahkan urutan perjalanan daripada kehidupan manusia. Tadi manusia akhir dikubur. Apakah selesai? Belum. Masih ada satu kehidupan yang harus dilewati, yaitu kehidupan akhirat. Dikubur saja sudah ada pilihan, mendapat nikmat kubur atau sebaliknya mendapat azab kubur. Kemudian berlanjut ke kehidupan akhirat. Setelah kiamat nanti seluruh manusia ini akan Allah kumpulkan hufatan, muratan, burlan, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan belum dihitan di padang mahsyar. Untuk apa? Ditegakkan pengadilan akhirat. Saat itu setiap manusia Allah beri kitab, catatan amalnya ketika dia hidup. Iqra kitabah, baca kitabmu. Maka Allah abadikan dalam surat Al-Kahfi ayat 48. Bagaimana orang-orang zalim, orang fasik, orang yang banyak dosanya, orang yang durhaka, ketika dia diberi kitabnya, dia mengatakan kepada Allah, dia kaget melihat isi kitabnya.
Fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Ketika orang-orang yang mujrim, orang yang banyak dosanya melihat isi kitabnya, dia tidak berani melihat isi kitabnya sendiri. Dia mengatakan, ya wailatana mali hadzal kitab. Wahai Rabb kami, kitab apa ini ya Allah? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua yang aku perbuat, yang kecil maupun yang besar, semuanya ada dalam kitab ini. Dia tidak berani baca kitabnya sendiri. Fawajadu ma hadiru. Semua yang diperbuat itu hadir dalam kitab ini, ada. Ya. Dan di hari itu Allah jelaskan dalam ayat yang lain. Yauma tublas sarair. Pada hari seluruh rahasia akan dibongkar oleh Allah. Tidak ada lagi rahasia. Yang ketika kita hidup di dunia kita pandai menyimpan rahasia-rahasia itu. Semuanya akan dibongkar di hadapan Allah. Maka hadirin sidang jemaat rahimahumullah, melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khotbah mengingatkan diri kami dan seluruh jamaah yang hadir. Manfaatkanlah sisa-sisa hidup kita ini untuk memperbanyak amal-amal yang soleh. Hiduplah sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulullah SAW. Ya, tanamkan dalam hati saya hidup ingin berislam dengan baik, lurus. Ya. Tidak ada gunanya kita berdoa minta husnul khotimah, tetapi amal kita sehari-hari amalnya orang-orang yang suul khotimah. Apalagi gunanya kita berdoa? Minta dimatikan dalam keadaan baik, sementara kita tidak pandai melaksanakan kebaikan di dalam kehidupan dunia ini. Justru amal kita amal yang buruk, amalnya orang-orang yang suul khotimah. Maka mudah-mudahan semua yang hadir ini menjadi hamba Allah yang mampu beramal dengan amalnya orang-orang yang akan mendapatkan husnul khotimah. Lurus, tulus di atas Islam. Ya, isi sisa-sisa kehidupan ini dengan kebaikan. Mudah-mudahan itulah yang akan menolong dan menyelamatkan kita, ya, di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'idz al-islam wal muslimin wa ahli al-kafar wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma salli al-mujahidin islam fi kulli makan wa zaman. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun